Detik-detik kedatangan Emiliano Jonathan di Jakarta kini sudah dinantikan. Ramai soal absennya Mitchell Gers untuk membela timnas melawan timnas Bahrain di Stadion GBK. Begini komentar pelatih timnas Bahrain menjelang melawan timnas Indonesia yang tengah ramai di media sosial. Pelatih timnas Bahrain malah bantu tim Merah Putih untuk mengalahkan timnas Bahrain menjelang duel di grup C putaran ketiga. Ramai soal pertemuan Erick Thohir dengan jajaran pelatih tim Merah Putih setelah mengalami kekalahan dari timnas Australia. Elkan Bagot akhirnya muncul membuktikan kualitasnya di tengah tim Merah Putih berjuang di putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mitchell Gers kini dipastikan absen dalam laga tim Merah Putih kontra timnas Bahrain di laga lanjutan grup C putaran ketiga karena ia akan menjalani pemulihan cedera di Belanda. Ya, Mitchell Gers mengalami cedera di saat tim Merah Putih kalah 1-5 dari Australia. Akibat cedera tersebut, ia terpaksa meninggalkan lapangan lebih cepat. Setelah kembali ke Jakarta, Mitchell Gers pun menjalani serangkaian pemeriksaan dari tim medis dengan pendampingan tim dokter di timnas Indonesia, di mana hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu sebelum pertandingan melawan timnas Bahrain. Dengan pertimbangan tersebut, Mitchell Gers akan kembali ke klubnya di Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses pemulihan bersama tim medis FC20, bunyi pernyataan di akun Kita Garuda. Tim nasional Indonesia mendoakan yang terbaik untuk Mitchell Gers dan berharap ia dapat segera kembali ke kondisi terbaik. Ya, Mitchell Gers termasuk satu di antara pemain timnas Indonesia yang absen di sesi latihan Sabtu sore kemarin. Dua pemain lainnya adalah Sandios dan juga Ole Romeni. Menurut Sumarji, Mitchell Gers lah yang kondisinya kurang baik. Yang pertama berkaitan dengan pemain yang menjalani proses medis, dikarenakan ada beberapa hal yang harus diobservasi kembali oleh tim dokter, kata Sumarji. Mitchell Gers sesuai hasil MRI memang butuh perawatan, sekali lagi butuh perawatan, sedangkan Ole dan Sandi kondisinya tidak ada masalah dan sekarang ini sedang latihan terpisah, jelas Sumarji. Rating Elkan Bagot setelah kembali tampil sebagai starter di pekan ke-38 di Liga 3 Inggris kini mencuri perhatian, di mana ia kembali tampil sebagai starter di jantung pertahanan Blackpool dan bermain penuh selama 90 menit bagi timnya. Ya, penampilan apik Elkan Bagot di lini belakang berhasil membawa timnya menang dengan skor akhir 2-0. Berkat kemenangan itu, klub Elkan Bagot pun masuk ke 10 besar klasemen sementara. Elkan Bagot sendiri tampil solid dan mendapatkan rating 7,3 dari SofaSoccer setelah menampilkan permainan bertahan yang apik. Tercatat ia membuat 15 sapuan di sepanjang laga dan memenangkan 5 dari 6 duel di udara melawan barisan penyerang sang lawan. Tidak hanya solid dalam bertahan, di mana Elkan Bagot juga berkontribusi dalam permainan timnya, di mana hal itu dengan melepaskan 17 operan sukses dari 24 percobaan dan punya akurasi umpan 7,4%. Penampilan apik ini jelas menjadi bukti keseriusan Elkan Bagot dengan fokus mengembalikan performanya, apalagi dirinya lebih memilih membela klubnya daripada bergabung dengan skuad Garuda. Keputusan Elkan Bagot tidak bergabung dengan tim Merah Putih pun lantaran dirinya ingin fokus menuntaskan masa peminjamannya dengan baik. Pasalnya masa peminjaman Elkan Bagot sempat tidak berjalan mulus akibat cedera panjangnya. Hal ini yang melandaskan keputusannya untuk bertahan di Blackpool dan tidak bergabung ke skuad Garuda di bulan Maret ini. Pelatih timnas Jepang yaitu Hajime Moriyasu kini membeberkan kunci untuk mengalahkan timnas Bahrain yang akan berguna bagi timnas Indonesia. Dalam hal ini tentu Patrick Kluivert wajib mencatatnya. Ya, timnas Jepang menang meyakinkan atas timnas Bahrain dengan skor akhir 2-0 di laga ke-7 grup C putaran ketiga. Di laga itu Samurai Biru sempat kesulitan dalam menghadapi permainan defensif dari timnas Bahrain. Namun mereka akhirnya sukses merebut kemenangan lewat gol Kamada dan Takefusa Kubo di babak kedua. Setelah pertandingan, Hajime Moriyasu pun mengakui bahwa dirinya agak terkejut karena timnas Bahrain mempunyai strategi matang untuk meredam timnas Jepang. Kemudian ia pun bertindak cepat untuk menyesuaikan pola permainan di timnya, di mana Hajime Moriyasu menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk tetap bermain menyerang namun dengan intensitas yang lebih lambat. Kesabaran serta kegigihan itu akhirnya berbuah manis bagi tim tuan rumah. Bahrain dalam kondisi yang baik dan mereka memiliki strategi yang matang untuk kami. Jadi kami memutuskan untuk bertahan dan memainkan permainan, kata Moriyasu. Saya katakan kepada mereka bahwa momentum kami pasti akan menang. Jadi kami akan terus maju dan bersabar sampai
sambung sang pelatih. Ya tentunya strategi yang diterapkan oleh timnas Jepang itu sedikit banyak bisa berguna bagi timnas Indonesia yang akan berjumpa timnas Bahrain. Apalagi saat ini tim merah putih sedang mengincar kemenangan setelah dihajar timnas Australia dengan skor akhir 1-5. Ayah Milano Jonathan yaitu Diko Jonathan kini mengunggah foto bersama sang anak dan juga istrinya di akun Instagramnya. Disebut-sebut foto itu diambil di salah satu bandara yang berada di Belanda. Beberapa jam berselang, Diko kemudian kembali mengunggah foto di story Instagramnya, di mana dalam foto terbarunya itu ia berada dalam pesawat yang ada di Dubai dan menuju ke Jakarta, Indonesia. Namun belum diketahui secara pasti apakah Milano Jonathan ikut bersama sang ayah atau tidak. Jika iya, tentu hal ini ada potensi besar bagi Milano Jonathan untuk diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang akan diproses. Apalagi hal ini sudah bukan rahasia umum bahwa Milano sudah masuk radar PSSI sejak lama. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda, Milano mengaku sudah didekati oleh PSSI dari 4 tahun yang lalu. Namun saat itu usaha PSSI belum kunjung berbuahkan hasil hingga saat ini. Mereka menginginkan saya. Saat itu saya bersama timnas U18 Belanda. Jadi saya belum mau menentukan pilihan, kata Milano kepada Football Premier. Jalannya cukup jauh, namun belum lama ini mereka mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan, saya akan membiarkan datang kepada saya, lanjut sang pemain. Ya, namun satu hal yang pasti, jika Milano bisa didatangkan maka betapa beruntungnya tim merah putih, di mana dalam formasi 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert ia dapat diandalkan sebagai winger kanan. Kini dengan kabar keberangkatannya ke Indonesia, spekulasi pun semakin kuat bahwa ia akan segera menjalani proses administrasi untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Jika benar ia datang ke Indonesia untuk membahas proses ini, maka tim merah putih berpotensi mendapatkan tambahan pemain berkualitas di lini depan. Kini publik menantikan kabar resmi dari PSSI ataupun dari Milano sendiri mengenai tujuan kedatangannya, di mana detik-detik kedatangan sang pemain ini kini sudah sangat-sangat dinantikan. Pertanyaannya, apakah benar ia akan segera menjadi bagian dari tim merah putih? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Tlajic kini meyakini bahwa timnya akan bermain bagus di laga melawan timnas Indonesia nantinya, di mana keyakinan sang pelatih bahwa timnas Bahrain bisa meraih hasil bagus di Jakarta karena kualitas timnas Indonesia tidak sebaik timnas Jepang. Ketika lawan memiliki pemain berkualitas seperti dimiliki Jepang, satu kesalahan kecil dan mereka datang dan mencetak gol pertama mereka dari aksi yang indah, kata Dragan Tlajic. Kami bisa bermain sedikit lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkannya di 3 pertandingan lainnya, kata pelatih timnas Bahrain. Ya, karena itu, hal utama yang ingin diperbaikinya menjelang melawan tim merah putih adalah kefokusannya, di mana ia tidak ingin kesalahan sedikit dalam pertandingan berujung hasil seperti laga melawan Jepang. Anak-anak saya sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi satu kesalahan saat melawan Jepang. Anda tidak boleh membuat kesalahan, itulah masalahnya, kata Dragan Tlajic. Namun selama 90 menit saya pikir tidak ada tim di dunia yang tidak akan membuat kesalahan. Saya kecewa karena mereka berusaha bermain sebaik mungkin, jelas sang pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini diketahui bertemu dengan tim pelatih timnas Indonesia setelah mengalami kekalahan telak dari timnas Australia. Ya, timnas Indonesia dihajar oleh Australia dengan skor akhir 1-5, di mana laga itu menjadi momen debut Patrick Kluivert sebagai juru taktik skuad Garuda. Namun di laga debutnya tidak berjalan mulus karena tim merah putih langsung dibantai 1-5 oleh timnas Australia. Situasi ini membuat pecinta sepak bola tanah air sempat marah dengan keputusan PSSI yang memecat coach Sintayong dari situasi krusial bagi skuad Garuda. Pasalnya Patrick Kluivert dan tim justru melakukan debut dengan tidak mulus. Media sosial Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan diserang oleh warganet karena mereka merasa kecewa dengan kekalahan telak skuad Garuda. Setelah tidak terlihat sesudah kekalahan skuad Garuda dengan skor telak itu, Erick Thohir pun tiba-tiba mengunggah foto bersama para pelatih tim merah putih. Orang nomor 1 PSSI itu terlihat berfoto bersama dengan tim pelatih timnas Indonesia. Dalam unggahan itu, Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan tim pelatih untuk memastikan kesiapan tim menjelang melawan timnas Bahrain. Saya bertemu dengan tim pelatih timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Saya ingin memastikan seluruh pelatih dan pemain timnas Indonesia memiliki semangat yang sama menjelang pertandingan melawan Bahrain, ucap Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.